Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian semuanya. Selamat berjumpa kembali di pelajaran PJ John. Dan pada pagi hari ini, semoga di pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tentunya tidak kurang satu apapun. Tentunya Penang berharap semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap diingatkan kembali untuk selalu menjaga protokol kesehatan, selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Baik, kita akan saksikan pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini. Pembelajaran pada hari ini adalah materi pembelajaran kelima, yaitu materi yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, mengamati keragaman senjata tradisional, kemudian mencari informasi tentang senjata tradisional, yang ketiga mengamati gerak tari daerah, yang keempat memperagakan gerak tari daerah. Sikap yang dikembangkan pada pembelajaran 5 adalah yang pertama adalah kreatif, yang kedua jujur, yang ketiga percaya diri, keempat komunikatif, dan kelima tanggung jawab. Baik, kita akan mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mengamati senjata tradisional. Masih ingatkah kalian senjata yang digunakan Enrang untuk merobohkan raksasa jahat yang menyebabkan ia harus kehilangannya ayah ibunya? Senjata yang digunakan Enrang adalah badik. Badik adalah senjata tradisional daerah Sulawesi Selatan. Pada zaman dahulu, masyarakat melakukan perburuan untuk mendapatkan hewan sebagai sumber makanan. Mereka menggunakan senjata untuk berburu, mempertahankan diri dari serangan musuh, dan berperang melawan musuh. Senjata tradisional yang dimiliki masing-masing daerah merupakan unsur budaya daerah. Baik, diperhatikan di halaman 91 kita mempelajari tentang senjata tradisional. Di situ ada nama senjata tradisional dan asal daerah. Yang ada di video pembelajaran ini adalah senjata tradisional rencong yang berasal dari Nangro Aceh Darussalam. Dan yang kedua adalah pisau surit. Pisau surit berasal dari Sumatera Utara. Berikutnya adalah kujang. Kujang berasal dari Jawa Barat, dan ini memang kalau kita menuju ke arah Bandung, kita akan melewati batas Provinsi Jawa Barat yang ada tanda kujangnya. Ini dia kujang yang berasal dari Jawa Barat. Yang berikutnya adalah parang sawalaku. Parang sawalaku berasal dari Maluku. Dan yang terakhir adalah pisau belati. Pisau belati berasal dari Papua. Jadi kalau kita lihat, ternyata senjata-senjata tradisional di negara kita sangat luar biasa. Bahkan di dalam film barat sekalipun, pisau yang digunakan adalah pisau yang berasal dari Indonesia. Dan untuk diketahui, bahkan senjata-senjata yang digunakan oleh tentara-tentara dari luar negeri pun adalah senjata yang diekspor dari Indonesia. Luar biasa Indonesia. Banggalah kita menjadi negara-negara yang selalu dibutuhkan oleh negara lain. Dan masih banyak lagi senjata tradisional yang dimiliki Indonesia. Ayo kita mencari tahu. Menuliskan informasi tentang senjata tradisional, silakan kamu cari minimal 5 senjata tradisional yang ada di Indonesia beserta asal daerah dan ciri-ciri bentuknya. Jadi diceritakan seperti contoh yang ada di halaman 91. Jadi senjata tradisional yang dijawab sama kamu, sama anak-anakku sekalian adalah senjata tradisional yang belum ada di dalam penjelasan video. Jadi bukan yang sudah ada, jadi rencong, pisau surit, kujang, parang sawalaku, dan pisau belati serta keris itu tidak dimunculkan kembali. Jadi silakan cari. Banyak, kita ada 34 provinsi, jadi 34 provinsi itu memiliki senjata tradisional. Silakan dicari anak-anakku sekalian. Setelah tadi kita mempelajari tentang senjata tradisional, kali ini kita akan membaca informasi tentang Museum Keris Nusantara. Yang ada di gambar video ini adalah gambar Museum Keris Nusantara. Begitu pula juga yang ada di halaman 92, itu adalah gambar dari Museum Keris Nusantara. Museum Keris Nusantara terletak di kota Surakarta, Jawa Tengah. Museum ini telah diresmikan oleh Presiden Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo pada hari Rabu 9 Agustus 2017. Nah, kalau kita lihat berarti ini udah lama belum, sayang? Berarti ini belum lama. Ini baru ada semenjak adanya Bapak Presiden
Joko Widodo. Kemudian berbagai koleksi keris dan tombak Jawa dapat disaksikan di museum ini. Lengkap dengan informasi pendukungnya. Museum keris yang memiliki 4 lantai ini juga dilengkapi dengan lift dan tangga. Selain itu, prasarana ruang audiovisual, perpustakaan, dan audio drama juga sudah disediakan di tempat ini. Senjata tradisional sering digunakan sebagai pelengkap pakaian tradisional. Dalam menari, tarian tradisional, atau pertunjukan tradisional, senjata tradisional dapat digunakan sebagai properti seperti dalam pertunjukan wayang orang. Jadi kalau dalam properti itu berarti semua alat-alat, semua perlengkapan yang digunakan untuk senjata tradisional, untuk penampilan itu disebutnya properti. Jadi kalau misalnya pakai topi termasuk properti. Kemudian pakai selendang itu termasuk properti. Jadi properti itu perlengkapan yang digunakan dalam sebuah tarian. Baik, kita akan mengenal gerakan tari daerah. Mengenal gerak tari daerah. Gerak tari daerah memang indah dan mempunyai keunikan masing-masing. Kalian dapat mempelajari tarian daerah yang berasal dari daerah masing-masing. Kalian yang berasal dari Sumatera Selatan dapat menyiapkan tari gending Sriwijaya atau tari pagar pengantin. Kalian yang berasal dari Bengkulu dapat menyiapkan tari andun. Yang berasal dari Sulawesi Tenggara dapat menyiapkan tari palumpa. Yang berasal dari Jawa Barat dapat menyiapkan tari jaipong. Berikut ini beberapa gerakan tari daerah. Yang pertama, tari baris tunggal. Tari baris tunggal gerakannya menggambarkan kepahlawanan. Tari ini dibawakan oleh penari pria yang mengenakan busana berlapis-lapis dengan tutup kepala berbentuk kerucut berhiaskan manik-manik yang terbuat dari kerang laut. Tari baris tunggal biasanya diiringi oleh gamelan gong. Gerakan terputus-putus dipadukan dengan hentakan-hentakan kaki disertai dengan pandangan mata tajam mendominasi tari ini. Dan yang kedua adalah tari Gandrang Bulo. Gandrang Bulo merupakan tarian yang cukup terkenal dari Sulawesi Selatan. Tarian ini dibawakan terutama oleh anak laki-laki. Gerakan tarinya bebas dan selalu dibawakan dengan riang gembira penuh gelak tawa. Berikutnya adalah tari Serimpi. Tari Serimpi merupakan tari klasik Jawa yang berasal dari abad silam di istana. Tari Serimpi biasanya dipentaskan 4 penari wanita. Gerakan tari Serimpi menggambarkan peperangan melawan kejahatan. Gerakannya dilakukan dalam tempo sangat lambat. Berikutnya adalah yang keempat, tari Jatilan. Tari Jatilan merupakan tari Jawa yang dibawakan oleh penari laki-laki. Tarian ini dibawakan oleh 2 penari atau lebih secara berpasangan yang gerakannya dilakukan seperti orang berperang. Ayo lakukan, membawakan tari daerah. Siapkan tari daerah sesuai dengan iringannya. Kalian dapat memilih tarian yang dibawakan secara tunggal, berpasangan, atau berkelompok. Dalam mempersiapkan pertunjukan dibutuhkan upaya sungguh-sungguh agar saat pertunjukan nanti menghasilkan penampilan yang bagus. Pada saat pertunjukan pun semua peserta harus menghargai penampilan kelompok lain. Banyak bukan tari daerah yang kita miliki? Semua indah-indah bukan? Perbedaan tari daerah satu dengan tari daerah lain memperkaya keberagaman Indonesia. Keberagaman itu harus kita hargai. Nilai-nilai menghargai perbedaan tersebut dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam berteman, kita jangan sampai membeda-bedakan suku dan golongan. Kita harus bisa menghargai dan memahami perbedaan. Dengan menerapkan sikap toleransi dan saling menghargai, kehidupan akan menjadi aman, damai, dan tentram. Perbedaan bukan menjadi penghalang untuk bersatu. Perbedaan bisa dijadikan sarana untuk saling memahami dan menghormati. Setiap daerah memiliki ciri-ciri penduduk, bahasa, agama, mata pencarian, budaya, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Setiap suku memiliki adat istiadat dan budayanya masing-masing. Namun perbedaan tidak perlu dipertentangkan. Perbedaan bisa dipersatukan. Persatuan membuat hidup lebih indah.
suku bangsa. Suku bangsa itu adalah bagian dari bahasa Indonesia. Mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Mereka mempunyai harkat dan martabat yang sama di hadapan Tuhan. Semua manusia sama. Oleh karena itu, kita tidak boleh membeda-bedakan dalam bergaul di dalam masyarakat. Hal ini merupakan upaya untuk menciptakan persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan akan berhasil semuanya kembali kepada kita masing-masing. Hingga oleh karenanya, pesan Endang, budayakanlah sikap saling menghargai, saling menghormati, dan juga saling menyayangi. Keberagaman suku bangsa dan agama di Indonesia adalah sumber kekayaan yang tidak ternilai harganya. Keberagaman tersebut menyebar dari Sabang sampai Merauke. Keragaman tersebut akan menjadi kekuatan kita bila ada sikap saling menghargai dan toleransi di dalamnya. Perwujudan toleransi dalam kehidupan sehari-hari contohnya seperti kita memahami setiap perbedaan, sikap saling menolong antara umat beragama dan juga tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, serta budaya yang melekat dalam diri orang tersebut. Hal ini juga tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi bahwa negara juga menjamin kemerdekaan tiap-tiap warganya untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Hal ini juga menegaskan bahwa kita sebagai warga negara sudah sewajarnya saling menghormati antara hak dan kewajiban yang ada di antara lingkungan kita, sehingga keutuhan dan kerukunan negara akan tercipta. Upaya menjaga keutuhan NKRI. Mempertahankan NKRI justru lebih berat daripada merebut kemerdekaan dahulu. Artinya menjaga NKRI memang tidaklah ringan dan menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa. Hal ini disebabkan adanya faktor geografis dan sosial budaya bangsa Indonesia. Berdasarkan faktor geografis, luas wilayah Indonesia menjadi tantangan tersendiri untuk menjaga keutuhan NKRI. Di antara puluhan ribu pulau di Indonesia, hanya ratusan pulau yang dihuni oleh penduduk. Masih banyak pulau terpencil yang langsung berbatasan dengan wilayah negara lain. Di wilayah-wilayah terluar tersebut seringkali terjadi berbagai pelanggaran kedaulatan yang dilakukan bangsa asing. Misalnya pelanggaran tapal batas negara dan pencurian kekayaan alam. Secara sosial budaya, upaya untuk mempertahankan NKRI menjadi tantangan tersendiri. Hal ini disebabkan bangsa Indonesia memiliki beragam suku, ras, agama, dan golongan. Bangsa Indonesia terdiri dari bermacam-macam suku. Ada suku Sunda, suku Batak, suku Jawa, suku Madura, dan berbagai suku lainnya. Dengan adanya keragaman suku, menyebabkan perbedaan adat istiadat, budaya, dan bahasa daerah. Tanpa adanya persatuan dan kesatuan bangsa, berbagai perbedaan tersebut dapat menjadi penyebab perpecahan. Namun, tugas yang berat kalau dikerjakan bersama-sama, maka akan menjadi ringan. Hal itu karena semua warga negara akan saling mendukung, bersatu, dan bekerja sama. Demikian anak-anakku sekalian pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya tetap semangat, tetap selalu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, diantaranya adalah selalu mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Kemudian tugas kalian itu adalah mengerjakan 5 senjata tradisional yang ada di halaman 91. Kemudian apa nama senjata tradisional di daerahmu? Maksudnya kalau kamu berkelahiran Jawa berarti Jawa mana? Apa Jawa Barat, apa Jawa Tengah? Kalau Jawa Barat berarti senjatanya kujang, ciri-cirinya gaya apa? Ceritakan tentang senjata tradisional. Tugas yang kedua adalah memperagakan tari daerah. Silakan tari daerah yang kamu bisa, yang kamu mampu sesuai daerah kamu masing-masing. Tidak harus menggunakan properti tari daerah tersebut, cukup kamu menarinya, divideokan. Videonya pun tidak harus full, jadi tidak harus semua, setengahnya aja juga nggak apa-apa. Jadi 2 tugas itu. Kemudian nanti tugasnya diupload langsung di WhatsApp aja. Dikirim ke WhatsApp Pak Endang di 0858 837 83797. Jangan lupa anak-anakku sekalian, pertemuan kita akhiri pada pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.